Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wahdina ila tariqil mustaqim. Afina wa'fu 'anna waghfir lana ya arhamar rahimin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam in qata'a 'amalu illa min salas, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lahu. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, para santri yang berbahagia, pertama-tama adalah kita memanjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, alhamdulillah pada bulan Ramadan kali ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan, nikmat, umur, sehat badan serta bisa melaksanakan kegiatan ibadah kita di bulan Ramadan seperti puasa yang menjadi kewajiban, menjadi keharusan bagi kita sebagai seorang muslim, yang mana tujuannya semua itu adalah la'allakum tattaqun, semoga menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan juga di bulan Ramadan kita dianjurkan, disyariatkan sembahyang sunat tarawih, di samping sembahyang salat berjamaah, tarawih, tadarus, yang semua itu merupakan takarrub kita, ibadah kita kepada Allah. Karena di bulan Ramadan kita sudah semua maklum, ibadah kita semua dilipat gandakan, pahala-pahalanya menjadi banyak atau berlipat ganda. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan bahwa setiap manusia ketika sudah wafat itu semua ibadahnya, atau dia tidak akan bisa lagi melaksanakan ibadah-ibadah sebagaimana dia hidup, lebih-lebih sebagaimana yang dilaksanakannya atau dilakukannya di bulan Ramadan. Ketika sudah wafat, dia tidak akan bisa lagi melaksanakan ibadah. Dia akan lagi beribadah seperti orang-orang yang ada di dalam dunia. Seolah-olahnya putus. Tidak ada lagi yang bisa baik itu ibadah-ibadah secara zahir, kebaikan, atau ibadah atau pekerjaan maksiat apalagi. Tetapi dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, idza mata ibnu adam, apabila mati manusia, wafat manusia, anak ibnu adam itu adalah manusia, in qata'a amaluhu, putuslah semua ibadahnya, baik ibadah kebaikan atau kemaksiatan, semuanya putus, illa min salasin, kecuali tiga. Jadi ada tiga ibadah yang walaupun dia sudah di dalam kubur, tapi dia tetap merasakan hasil dari ibadahnya. Yang pertama, sadaqatin jariyatin, sedekah yang selalu mengalir. Di sini Rasulullah menyampaikan sadaqatin jariyatin, sedekah yang mengalir. Kita bisa memahami, ketika seseorang memberikan sedekah, infak, sumbangan, ketika itu digunakan untuk kebaikan, maka pahalanya akan selalu mengalir kepada si pemberi sumbangan tersebut. Juga sebaliknya, kalau dia misalnya menyumbangkan hartanya untuk kemaksiatan, misalnya menyumbangkan harta untuk tempat judi atau tempat karaoke atau tempat diskotek, bar, yang mana di situ ditempati oleh orang-orang maksiat, digunakan oleh orang maksiat, ketika dia memberi sumbangan, maka itu juga menjadi sedekah kejahatan yang selalu mengalir. Jadi jangan disangka yang mengalir itu cuma kisahnya pahala aja. Justru dosa pun juga mengalir. Ketika harta digunakan kepada jalan kejahatan, maka dosanya juga mengalir. Maka alangkah bagusnya
ketika harta itu digunakan atau diinfakkan atau disedekahkan kepada sesuatu yang menjadi amal jariah, ibadah seperti membangun masjid, membangun sekolah, pesantren, itu lebih tambah lagi, di mana di situ digunakan untuk orang-orang menuntut ilmu agama, jalan kebaikan, maka selama tempat itu dipakai orang untuk kebaikan, maka selama itulah pahalanya akan mengalir terus. Misalnya pesantren hendak membangun gedung, itu selama gedungnya itu dipakai untuk belajar menuntut ilmu, maka selama itulah si penyumbang dapat pahala. Atau misalnya nukar tanah pesantren, ketika tanah itu dipakai selamanya untuk kegiatan menuntut ilmu, maka selama itulah si pemberi sumbangan tadi dapat pahala. Itulah satu di antara ibadah yang selalu mengalir. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang diambil orang manfaat dengannya. Mengajar, melajari orang sesuatu tentang kebaikan, selama ilmu itu dipakai orang dari generasi ke generasi, maka si pemberi ilmu atau si pengajar tadi akan selalu dapat pahala. Walaupun misalnya hanya satu ilmu, melajari orang apa misalnya baudu. Ketika orang itu bisa baudu karena dilajarakan orang pulang terus generasi ke generasi, maka si pengajar ini akan selalu mendapatkan pahala. Juga sebaliknya, kalau ilmu misalnya tentang kejahatan, melajari orang mancuntan, melajari orang menjinit misalnya, melajari orang nyabu, bisa orang gara-gara kita melajari, maka ketika kita mati, ilmu kita dipakai orang menjinit, terus orang menyabu, mabuk, maka si melajari tadi pun juga menjadi amal jariah dosa yang selalu mengalir. Jadi orangnya mati, jadi tetap hajinya itu sama lawan menyabu. Padahal orangnya mati dah, tapi sama ulangnya kayak mainan saung hayam. Itu tadi karena melajari orang menyaung hayam. Itu yang disebut dengan ilmu yang memberi ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang diambil orang manfaatnya. Jadi hati-hati melajari orang. Kalau misalnya melajari orang tentang kebaikan, maka kebaikan akan didapatnya. Ketika melajari orang tentang kejahatan juga nang pacangan didapat. Itu kita hati-hati. Makanya di pesantren kita dilajari ilmu agama supaya ilmu ini terus menerus generasi ke generasi. Dan bahkan bukan hanya si pengajar ilmu yang dapat pahala, orang tadi yang memberikan fasilitas tentang ilmu agama tadi supaya lancar, maka orang itu pun sama lawan melajari. Misalnya aku menyumbang orang gasan melajari ilmu, memberi orang ini gaji, gasan memberi segan pengajar ilmu. Ketika orang itu senang, maka ini nang menyumbang ini sama dengan menyebarkan ilmu. Jadi orangnya kada alim, tapi sama lawan orang alim pahalanya. Kenapa? Karena ini mendukung orang menuntut ilmu sehingga orang bisa mengajar. Cakap orang misalnya kada diberi duit, kada digaji, orang kada hakun mengajar karena orang bagawi. Ketika orang diberi gaji, lalu orang kawan mengajar, maka si pemberi gaji ini pun sama dapat orang pahalanya sama orang melajari ilmu. Jadi bukan menyebarkan ilmu itu bukan hanya dengan ilmu, dengan harta pun bisa juga dengan menyebarkan ilmu. Jadi pertama tadi dengan harta dia menyumbang untuk pembangunan, untuk fasilitas. Yang kedua untuk tenaganya pulang. Itu pun juga sama dengan mendapat pahala orang nang melajari ilmu. Yang ketiga, ilmu nang kada pacangan putus, waladin salihin yad'ulah. Anak nang baik nang selalu mendoakan orang tuanya. Ketika seseorang meninggal berisi anak nang saleh, kita diajari, dididik di sini untuk menjadi anak saleh. Tujuannya apa? Yad'ulahu, bisa mendoakan orang tua. Ketika kuitannya mati, orang tuanya sudah wafat, maka ketika itu anaknya mendoakan atau memberi hadiah atau mengirimi bacaan-bacaan seperti misalnya tadarus Al-Quran, puasa misalnya sunat, itu dihadiahkan kepada orang tuanya dan berdoanya untuk kebaikan kuitannya yang ada di dalam kubur, maka
selama itulah kuitannya akan selalu mendapat limpahan pahala atau ibadah yang digawe oleh anaknya tadi. Nah, itu juga sama. Misalnya orang memberi fasilitas ke pesantren sehingga di pesantren orang bisa sakulah, kakak-kakaknya bisa sakulah. Ketika bisanya kita berdoa di sini, nah, yuk berdoa, kan kita setiap ada kegiatan berdoa. Waliman anfaqa amwalahum fi hadzal ma'had, kan kita kalau, dan pahalanya juga diserahkan kepada orang yang menapakahkan hartanya pada ini pesantren, ya. Jadi si penyumbang itu pun juga mendapat doa. Jadi doa di sini pengertiannya luas, bukan hanya dari anak dan orang yang menyebabkan sesuatu yang menyebabkan orang mendoakan dia, itu pun juga akan mendapatkan pahalanya atau nilai kebaikan. Jangan sampai kita meninggalkan anak-anak nang jahat atau anak-anak nang durhaka, sehingga ketika kuitannya mati doanya kada baik longkotan, bah ya gara-gara abah ngini miskin bahari, akulah abam kada ada taulih warisan, dasarnya abah ni calaka, jangan kuitan disdoakannya calaka. Jangan sampai kita besi anak yang durhaka. Maka dari itu kita berharap mudah-mudahan generasi-generasi kita semuanya cinta terhadap ilmu agama, sehingga bisa memberikan fasilitas nang ada kebaikan kepada kuitan-kuitan kita atau leluhur-leluhur kita nang ada di alam kubur. Apalagi kuitan-kuitan kita misalnya, atau datu-datu kita, atau kada suah kita bertamuan, kita doakan, ya Allah ampunilah dosa ibu bapak kami, dosa nenek-nenek kami, dosa datu-datu kami. Itu berarti kita nang kada suah bertamuan pun bisa mendoakan leluhur kita. Itulah kita sebagai orang pesantren atau anak-anak yang diberi pendidikan ilmu agama, tujuannya adalah menjadi nilai kebaikan bagi orang tua kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah hilap ampun maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.